Assalamualaikum, welcome to our channel. Di video kali ini aku sendirian aja karena anak aku Kishwa udah tidur dan ini tuh udah malam banget memang. Buat kalian yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang di channel kita yang penuh dengan edukasi. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas anomali-anomali di bursa saham. Sesuai dengan bulan dan event apa aja sih yang terjadi di bulan tersebut? Apakah benar bisa mempengaruhi IHSG atau cuma mitos doang? Sepanjang Januari sampai dengan Desember, kira-kira ada event apa aja yang bisa mempengaruhi IHSG kita? Pelan-pelan aja, keep on watching, aku akan jelasin satu persatu di video kali ini. Jangan di-skip-skip ya. Benar nggak sih katanya bulan-bulan itu memengaruhi hasil investasi kita? Kalau investasi di bulan ini cuannya gede, investasi di bulan itu ruginya dalam. Benar nggak sih? Fakta atau mitos nggak sih? Ada January effect, ada sell in May and go away, kemudian Oktober sebagai bulan terburuk, ada juga window dressing dan sebagainya. Kita mulai dulu di awal bulan dengan istilah January effect atau January effect yang maksudnya adalah anomali di bursa saham dan sepanjang bulan tersebut katanya harga saham akan melonjak naik. Ini kesempatan bagi seorang investor maupun trader untuk membeli saham sebelum bulan Januari dan menjualnya di pertengahan hingga akhir Januari. January effect ini pertama sekali ditemukan oleh Profesor Donald Kane pada tahun 1983. Didukung juga dengan banyak kajian empiris lain di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain. Mereka menemukan bahwa hasil saham harian atau daily return selama bulan Januari ternyata lebih tinggi ketimbang bulan lainnya. Dijabarkan ada dua penjelasan utama tentang January effect ini. Yang pertama, hipotesa pajak yang diajukan oleh Profesor Branch pada tahun 1977. Menurut teori ini, investor di Amerika Serikat menunggu hingga akhir tahun pajak, biasanya di bulan Desember untuk menjual saham mereka yang rugi, agar bisa mengurangi beban pajak capital gain-nya. Akibatnya terjadi tekanan jual luar biasa di akhir tahun. Nah, selama bulan Januari, harga berangsur kembali normal setelah tekanan jual mulai berkurang. Yang kedua, ada juga hipotesa informasi. Menurut Profesor Rajev dan Profesor Kini, abnormal return yang terjadi pada bulan Januari akibat dari penyampaian informasi-informasi baru kepada pasar. Jadi, mereka mencatat perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu punya kebiasaan mengumumkan kinerja perusahaannya di awal tahun. Nah, itulah sejarahnya terjadinya January effect khususnya di Amerika Serikat. Apakah January effect ini terjadi juga di Bursa Efek Indonesia? Apakah fakta atau mitos? Jika kita lihat fakta dari datanya, January effect tidak terjadi sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2009. January effect terjadi di tahun 2011 sekitar 5% dan itu hanya terjadi di awal saja. Jadi setelah rally sejak dari level 3.611 pada tanggal 23 Desember 2010 hingga rekor 3.789 pada pembukaan di 6 Januari 2011, memberikan imbal hasil 5%. Namun ternyata January effect di tahun 2011 tersebut berakhir ketagihan. IHSG terkoreksi tajam 4 hari setelahnya aja ke level 3.434, sehingga menghanyutkan 9,3% kekayaan investor. Jadi fenomena January effect di Indonesia mungkin hanya terjadi 3 atau 4 kali sepanjang 10 tahun terakhir ini. Di tahun 2018 terjadi January effect, di mana IHSG menguat 3,93%, dan pada tahun 2019 juga di bulan Januari IHSG menguat sekitar 1%. Lalu di tahun 2021 ini, konon January effect ini juga terjadi. Kita bisa lihat pergerakan IHSG di awal tahun Januari 2021 kemarin, di mana IHSG menguat dibandingkan harga penutupannya sekitar 2,1%. Tapi sepertinya itu juga bukan karena murni pengaruh January effect juga, karena di awal tahun kita tahu banyak banget sentimen-sentimen positif yang muncul di pasar sehingga IHSG kita melonjak dengan cukup drastis di awal tahun, dari akhir tahun hingga awal tahun. Sentimen-sentimen positif yang diciptakan pasar itu seperti tren kenaikan harga mayoritas komoditas seperti batu bara, CPO, dan ada juga sentimen penguatan nilai rupiah di mana nilai rupiah naik 155 poin, menguat 1,1% menjadi 13.895 per US dollar pada awal tahun. Kemudian sentimen positif yang lainnya muncul ketika sentimen Omnibus Law telah disahkan, yang mana membawa angin segar untuk para investor dan juga kemajuan usaha serta tenaga kerja di negara kita. Kemudian ada sentimen recovery ekonomi global setelah pandemi, sentimen vaksinasi COVID-19 yang sudah datang ke tanah air,
sentimen suku bunga yang cukup rendah, sentimen aksi beli bersih yang dilakukan oleh investor asing yang mereka lakukan pada perdagangan awal tahun, di mana sepanjang tahun 2020 kita tahu investor asing kabur dari bursa kita dengan nilai 47 triliun rupiah. Jadi mungkin kenaikan IHSG di awal Januari kemarin itu bukan murni karena Januari effect juga, karena begitu banyak sentimen positif yang dimunculkan di pasar. Karena memang anomali atau fenomena seperti ini tuh bisa dibilang antara ada dan tiada. Dibilang nggak ada, tapi kadang-kadang ada. Dibilang ada, tapi jarang juga terjadi. Khususnya untuk Januari effect ini. Kenapa sih Januari effect ini jarang terjadi di bursa efek kita, tapi sangat sering terjadi di bursa efek luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Mungkin karena sistem pembayaran pajak capital gain di bursa efek Indonesia itu berbeda dengan bursa Amerika Serikat. Bisa juga karena tidak ada kecenderungan emiten mengumumkan kinerja perusahaannya di awal tahun. Oke, kita lompat ya ke bulan berikutnya. Gimana kalau kita ngomongin bulan Oktober dulu nih? Apa sih yang terjadi di bulan Oktober? Seringkali kita mendengar nasihat dari beberapa investor yang menyarankan untuk kita menyiapkan dana dingin di bulan Oktober untuk memborong saham murah incaran kita yang sedang salah harga di bulan Oktober. Emangnya ada apa sih di bulan Oktober? Oktober seringkali dinobatkan sebagai tren bulan terburuk karena fenomena ini juga seringkali berulang di bursa efek Indonesia. Bahkan rata-rata imbal hasil harian atau daily return-nya itu mencapai minus 0,18%. Dan volatilitas ketinggiannya yaitu 2,23% per harinya. Lebih buruk dari bulan April, Juni, Juli, November, apalagi Desember. Kemudian bulan teragu-ragu dinobatkan pada bulan Juli dengan volatilitas terendah yaitu 1,19% per harinya dengan daily return 0,12%. Angka-angka ini didapatkan dari rata-rata IHSG kira-kira 10 tahun ke belakang. Dan tibalah kita ke keadaan bulan Mei, yaitu keadaan yang saat ini sedang kita hadapi. Banyak banget yang ngeluh katanya kenapa IHSG semakin anjlok, kenapa merah terus, dan gimana sih kabar portofolio kalian sobat investor? Kalian jangan kaget ya, karena di bulan Mei ini biasa terjadi fenomena yang seringkali disebut sell in May and go away. Secara bahasa, tinggal kita artikan aja, yaitu tindakan para investor ataupun trader yang menjual sahamnya di bulan Mei lalu tidak kembali lagi hingga bulan Oktober ataupun November. Karena saat ini mereka lebih memilih untuk memegang uang tunai. Jadi sell in May and go away itu adalah istilah atau ungkapan populer di Amerika Serikat. Ya, jadi di pasar modal Amerika Serikat sering disebut seperti itu untuk menunjukkan kepercayaan terhadap pengaruh kalender, terhadap harga saham itu memang benar-benar ada. Jadi sell in May and go away ini adalah strategi unik yang tidak melibatkan analisis fundamental maupun analisis teknikal. Jadi sell in May and go away ini tidak didasarkan pada analisis fundamental suatu perusahaan dan juga tidak didasarkan pada analisis teknikal yang berbasis pola harga saham di masa lalu, melainkan hanya aspek musiman atau seasonal strategi. Apakah fenomena ini terjadi di Bursa Efek Indonesia? Jawabannya ya, seringkali terjadi. Karena dari penelitian imbal hasil dari November sampai dengan April lebih tinggi daripada imbal hasil Mei sampai dengan Oktober. Berdasarkan analisis dari IHSG pada tanggal 1 Mei 2001 sampai dengan 30 April 2021, ternyata daily return pada investasi saham pada periode 1 Mei sampai dengan 30 Oktober atau yang disebut dengan worst period, periode terburuk di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 2,42%. Sangat jauh di bawah rata-rata. Dan peristiwa atau fenomena ini terjadi kembali di bulan Mei ini pada tahun 2021 kali ini. Jadi teman-teman nggak usah kaget ya kalau IHSG belakangan ini menurun drastis. Dan dilengkapi pula pada bulan Mei ini kita sama-sama tahu akan jatuh Hari Raya Idul Fitri di bulan ini. Fenomena Idul Fitri ini di Bursa Efek Indonesia seringkali disebut dengan aroma ketupat Lebaran. Lebaran memengaruhi semua sendi kehidupan kita termasuk di bidang ekonomi. Jadi sangat mungkin ya Lebaran memengaruhi harga saham di Bursa Efek Indonesia. Biasanya menjelang penutupan bursa sebelum libur lebaran, para investor ataupun trader butuh uang cash sehingga mereka banyak melakukan aksi jual yang menyebabkan IHSG turun. Tapi tidak selamanya terjadi karena beberapa kali juga IHSG malah naik. Kondisi market IHSG pada bulan Mei tahun ini cukup crash, merah yang cukup dalam, bearish, dan ini kemungkinan besar bisa terjadi karena efek sell in May and go away tadi. Untuk seorang value investor seperti saya, kondisi market yang seperti ini tidak membuat saya panik, malah justru saya melakukan aksi sebaliknya yaitu buy atau membeli saham-saham incaran saya, saham-saham yang saya rasa cukup baik yang sedang salah harga atau terdiskon. Investor yang berwawasan jangka panjang tidak menjadikan faktor bulan atau kalender sebagai pertimbangan utama untuk keputusan investasi mereka.
Jika di akhir Mei 2021 nanti ada banyak saham bagus yang harganya sedang terdiskon berat, I think kita tidak perlu menunggu hingga Oktober ataupun November untuk masuk kembali. Justru ini saat yang baik untuk mengoleksinya. And the last phenomena on December. Jadi di bulan Desember itu ada fenomena yang kita kenal dengan window dressing. Jadi bukan jendela yang lagi pakai baju atau lagi dandan ya. Desember selalu membawa keceriaan dan cuan untuk para investor. Karena pada bulan ini biasanya emiten-emiten akan menutup bukunya dan memamerkan raport keuangan mereka dengan hasil yang baik. Tapi berhati-hati karena raport ini tidak selamanya asli. Umumnya fund manager atau manajer dana atau manajer investasi ingin laporan tahunan mereka ke investor tampak lebih cantik dari biasanya. Caranya dengan menjual beberapa saham yang berkinerja buruk selama beberapa bulan terakhir atau losing stocks. Kemudian dananya akan dipakai untuk membeli saham-saham yang berkinerja baik atau winning stock. Tentunya selama periode yang sama. Aksi beli the winning stock ini juga bisa mendongkrak kinerja reksadana maupun IHSG. Yang sering menjadi kekhawatiran investor adalah jika lonjakan harga ini bersifat semu karena tidak diikuti oleh aspek fundamental, harga diangkat beramai-ramai oleh fund manager yang sedang giat bersolek. Ini mendukung fund manager atau manajer investasi untuk melakukan aksi buy high and sell low, terutama kalau setelah periode tutup buku selesai. Setelah periode tutup buku ini selesai, maka manajer investasi tadi akan menjual saham-saham yang sudah mereka gunakan untuk bersolek tadi. Window dressing ini membuat peluang untuk mengeruk keuntungan yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang pendek dengan strategi contrarian investing atau momentum investing. Karena di bulan Desember ini rata-rata kenaikan IHSG itu sekitar 5,3%. Manajer investasi melepas closing stock atau saham-saham berkinerja buruk sehingga menekan harga saham tersebut, dan momentum ini dimanfaatkan oleh para trader untuk membeli sahamnya saat mayoritas investor menjualnya. Mereka membeli saham under value pada harga diskon dan berharap harga saham tersebut pulih saat tekanan jual sudah selesai maupun window dressing telah usai. Sebaliknya, harga the winning stock atau saham-saham yang berkinerja baik melambung dengan sangat tinggi saat para manajer investasi atau fund manager ini memasukkan cerita-cerita suksesnya ke dalam portofolio mereka, sehingga harga saham menjadi kemahalan dan naik tak terbendung. Strategi ini memang bisa menghasilkan cuan yang gede, tapi cukup sangat berisiko, apalagi jika kita terlambat menjual dan ikut terbanting ketika harga sudah mulai turun drastis. Atau risiko lainnya adalah ketika seorang investor membeli saham di bulan Desember dengan harga yang sudah cukup sangat kemahalan. Membeli saham dengan harga yang sudah dikatakan cukup mahal tentu ini tidak baik. Berbeda dengan January Effect, fenomena window dressing ini selalu terjadi sejak 10 tahun terakhir di Bursa Efek Indonesia. Tidak pernah absen. Biasanya fenomena window dressing akan dilanjut dengan fenomena Santa Claus Rally di bursa saham. Ini terjadi antara Natal dan Tahun Baru sehingga Desember sering dinobatkan sebagai bulan cuan. Jadi kesimpulannya, alasan-alasan yang cukup logis kenapa harga saham melambung cukup tinggi di bulan Desember atau yang kita kenal dengan window dressing. Yang pertama bisa karena alasan pajak. Kemudian yang kedua, pembagian bonus di akhir tahun yang membuat banyak investor melakukan aksi beli, sehingga membuat harga saham dan IHSG naik. Kemudian fenomena window dressing yang dilakukan oleh fund manager atau manajer investasi seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya. Kemudian para investor pesimistis dikatakan sudah mulai liburan. Dan kemudian trader yang menikmati suasana akhir tahun di bursa saham dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian investor jangka panjang yang memilih untuk liburan dulu dan baru kembali memburu saham murah di akhir Januari nanti. Oke, itu fenomena-fenomena yang mungkin saja terjadi di bursa saham dari mulai January Effect sampai ke window dressing di Desember. Biarkanlah bulan berbicara, IHSG boleh saja gonjang-ganjing, namun seorang value investor dan long-term investor akan tetap selalu percaya diri. Oke, sekian aja video yang aku sampaikan kali ini, dan kebetulan anak aku malah bangun. Aku bikin video udah jam 12 malam padahal. Mau bangun ya? Makasih udah nonton video kita sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment bila ada pertanyaan. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel kita ya. Jangan lupa like, comment, pakai. Subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.